bahwa pasien-pasien yang dilakukan pembedahan stoma, tujuan dari awal kita untuk melakukan perawatan pre dan postoperatif adalah bagaimana pasien-pasien stoma itu harus mandiri, jangan tergantung dengan orang lain. Jadi pasien-pasien yang dilakukan pembedahan stoma, baik dokter, baik stoma nurse-nya maupun pasiennya harus memahami bahwa pasien harus kembali ke fungsinya yang normal seperti sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Aswida pada hari ini ya, Bapak Ibu semuanya, luar biasa ya. Nah, kita kembali lagi hari ini ya, mungkin kemarin-kemarin kita bahas wound care. Nah, pada hari ini kita kembali lagi ke stomach care. Nah, ada yang kangen dengan stomach care? Nah, jadi kalau ada yang kangen, bagaimana namanya stomach care? Nah, kita akan bahas hari ini. Oke, kita sudah bersama Bu Wida. Halo Bu Wida. Halo juga. Selamat pagi sekali nih ya, Mas Devi. Dingin sekali di Bogor, 22 derajat hari ini. Masih pagi Bu ya, jadi kita masih pagi-pagi kita bahas stomach care ya pada hari ini ya. Oke. Ya, Nah, mungkin ini juga banyak ini hasil konsultasi Bu ya. Jadi ini ya betul. Ya, ini dari konsultasi teman-teman di telenursing Bu ya. Nah, tapi memang ini mungkin kasusnya agak berbeda dikit ya, karena memang belum ada stomal terapis atau stoma nurse di daerahnya. Oke, silakan Bu. Jadi kita ada satu program yang dibuat oleh SOS ya. Di situ ada Mas Hamka sebagai leadernya. Terus kemudian di situ juga leader di stoma nurse-nya, dan kemudian ada juga, tapi memang belum begitu tepat mengingat kondisi pasien stoma itu sebetulnya adalah sebuah kondisi yang membutuhkan alat bantu, yaitu kantong stoma. Dari awal kita diskusi memang pengadaan kantong stoma di Indonesia selalu menjadi hal yang sangat urgent. Oke. Sampai pasien stomanya sendiri juga punya YouTube channel dengan Care Center tentunya di SOS ya. Itu yang juga cerita tentang bagaimana mereka hidup dengan stoma, bagaimana kualitas hidup mereka bagus dengan menggunakan kantong stoma. Jadi ini ada salah satu kasus pasien di Labuan Ratu, ini kiriman dari Ostomednya sendiri. Jadi pasiennya, dia kurang dapat melakukan aktivitas karena pembuatan kantong stomanya cukup unik. Ya, cukup uniknya gini. Sebetulnya alat yang digunakan sudah lumayan cukup bisa dibeli untuk satu kantong stoma. Ada kasa, ada betadine, ada plester. Plesternya juga bukan plester yang warna coklat loh, plesternya yang warnanya putih ya, mikrofon. Terus kemudian yang dilakukan adalah, coba next, yang dilakukan adalah dililit ya. Jadi stomanya dililit pakai betadine, terus dililit pakai kasa. Terus kemudian luka operasi juga ditutup. Terus kemudian sedemikian rupa ditaruh plastik di situ, oke, untuk menampung kotorannya. Nah, kalau dilihat, pasiennya mungkin nggak untuk dia beraktivitas? Susah ya, apalagi kalau kantongnya sudah terisi feses berat. Bisa lepas nggak? Bisa copot nggak? Bisa. Gitu ya. Jadi lihat penggunaan dressing dan penggunaan kasanya. Tidak disalahkan karena memang ini salah satu cara modifikasi dari mungkin dari keluarga atau mungkin dari petugas kesehatan untuk mengatasi pengadaan kantong stoma. Jadi memang masih sangat miris di Indonesia pasien-pasien sebetulnya yang mau dilakukan pembedahan stoma, mestinya mereka bertemu dengan stoma nurse sehingga bisa dilakukan satu perawatan untuk pasiennya kembali ke aktivitas normal. Kalau dilihat pasiennya masih muda itu, Mas Devi. Ya, ini pasien masih muda, jadi memang tadi Bu ya, jadi memang masih kesulitan ya untuk mendapatkan kantong yang tepat gitu ya. Jadi makanya seperti ini. Oke, mungkin ini sesuai pemilihan Bu ya, kantong stoma yang sesuai ya.
Ya, jadi harapan terbesar dari diskusi kita kali ini, Mas Devi, baik petugas kesehatan maupun ostometnya sendiri, dia memahami bahwa orang dengan stoma itu membutuhkan stoma bag sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya pada pasien kolostomi ya, hari ini kita bicara tentang kolostomi. Ini ada 2 bag yang berbeda. Yang pertama, bag-nya warnanya coklat, yang satu warnanya transparan. Dua-duanya adalah colostomy bag. Oke, dua-duanya adalah colostomy bag. Terus kemudian kita lihat pengeluarannya, Mas Devi. Pengeluarannya karena dia untuk pengeluaran feses, jadi bentuknya seperti itu, drainable namanya. Yang satu opak, yang warna coklat kita kenal dengan nama opak, kalau yang transparan kita kenal dengan nama clear. Dua-duanya ini banyak dipakai di Indonesia. Dan memang saat ini yang paling murah ya memang yang transparan ya. Sehingga banyak masyarakat ostomit itu lebih memilih kantong-kantong tersebut. Terus bagaimana kalau fesesnya kelihatan? Oke. Kalau fesesnya kelihatan, kita sudah menyediakan juga amplop. Jadi amplop stoma. Yang putihnya tadi itu kita tutup dengan amplop stoma. Nah, ya. Nanti mungkin di akhir sesi bisa diberitahu amplop stoma itu seperti apa ya. Oke. Jadi 2 kantong ini sebagai pilihan itu harus disiapkan oleh petugas. Sehingga menjelaskan kepada si pasien untuk dibawa pulang ke rumah menjadi lebih jelas. Terus kemudian diajarkan, karena simpel sekali caranya. Dia hanya butuh alat ukur, butuh gunting, butuh stoma bag, dan klipnya. Klipnya itu untuk dibawa supaya nggak berceceran. Atau juga bisa klipnya sudah ada di kantongnya itu sendiri. Caranya, stoma diukur. Besarkan sedikit, ya, ukurannya besarkan sedikit, kurang lebih sekitar 1-2 cm. Boleh. Atau kegedean ya, 1-2 cm. Itu berapa inch sih? Kalau ini susah banget ya. 0,5 ya, 0,5 mm. Ya, 0,5 mm, jangan gede-gede sekali sih. Perlu pasta nggak? Perlu seal nggak? Nggak usah. Kalau kondisi stomanya sudah bagus, kita nggak usah pakai apa-apa lagi. Cukup nanti keringkan, ya, dikeringkan semua kulit di sekitar stomanya harus betul-betul kering. Terus kemudian lubang yang tadi kita sudah pilihkan, oke, kita taruh di kantong stomanya, poin nomor 3. Terus kemudian kita bikin blood atau mal ya, kita buat. Nah, terus kemudian poin nomor 4, kita sudah mulai menyiapkan untuk menggunting kantong stomanya. Hati-hati karena di depan ada plastik, jadi plastiknya ditarik dulu ke luar. Terus baru kemudian kita gunting. Kita gunting sesuai dengan ukurannya. Nomor 6 tuh ya sudah sesuai dengan ukuran. Terus baru kita perhatikan betul di stomanya, kulit di sekitarnya sudah betul-betul kering atau belum. Kalau sudah benar-benar kering, baru buka plesternya, oke, baru terus kemudian ditempelkan. Oke, nah seperti itu tuh ditempelkannya. Jadi lubang stomanya terlihat ya, ini kebetulan kantongnya kantong yang transparan. Simpel nggak cara menggunakan kantong stoma? Simpel sekali ya. Dan ini harus diajarkan supaya pasien nggak menderita kayak kasus yang tadi. Pak, ditutupnya juga ngerjainnya tuh pasti lama sekali itu, ditutup-tutup gitu ya, dilingkar-lingkarin dengan asa, betadin, terus kemudian pakai plester. Jadi kalau kantong seperti ini nih, range-nya kira-kira sekitar 28 sampai 35 ribu lah ya, kira-kira ya, kurang lebih. Atau di pertengahan juga bisa. Maksud saya ini available ya di pasaran. Nah, ini contohnya yang sudah dipakai ya. Jadi contohnya sudah dipakai, ini kebetulan juga pada anak ya. Pada anak ya. Bayangkan, kalau kasus yang tadi tidak bisa tertangani dengan baik di Labuan Ratu, mudah-mudahan segera tim kita bisa memantau supaya bisa menggunakan kantong yang tepat. Nah, ini yang sudah terpantau, sudah menggunakan kantong yang tepat. Kelihatan ya, Mas ya, stomanya, terus kemudian pinggiran stoma
yang terekspos ke kulit juga tidak terlalu luas, oke. Dan yang jelas pasien bisa beraktivitas dengan baik. Kalau seperti ini kan apa ya, kualitas hidup orang dengan stoma atau yang dikenal dengan osteomed, dia bisa kembali ke fungsinya yang seperti sebelumnya. Itu Mas Devi. Jadi memang kantong stoma ini sangat urgent sebetulnya ya untuk pasien-pasien stoma. Nah, memang kantong stoma ini sangat urgent, Bu ya. Jadi memang kita juga masih menjadi PR besar banget ya, untuk bagaimana penyediaan kantong stoma yang mungkin yang bisa murah dan bagus kualitasnya juga ya untuk pasien-pasien stoma. Nah, kalau emang pasien-pasien yang masih tidak mampu, memang kita memang lagi masih membuka ya di kitabisa.com, Bu ya. Jadi kita masih membuka donasi bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi ya di kitabisa.com ataupun nanti yang ingin berdonasi, Bapak Ibu silahkan hubungi kita. Iya, oke. Jadi saya bisa simpulkan untuk diskusi kita hari ini tentang kantong stoma, bahwa pasien-pasien yang dilakukan pembedahan stoma, tujuan dari awal kita untuk melakukan perawatan pre dan postoperatif adalah bagaimana pasien-pasien stoma itu harus mandiri, jangan tergantung dengan orang lain. Jadi pasien-pasien yang dilakukan pembedahan stoma, baik dokter, baik stoma nurse-nya, maupun pasiennya harus memahami bahwa pasien harus kembali ke fungsinya yang normal seperti sebelumnya. Kemudian untuk memastikan itu terjadi, yang jelas stoma yang tepat mesti harus dibuat. Yang menentukan letak stoma, kita bisa berkolaborasi dengan dokter bedahnya untuk menentukan letak stoma yang tepat atau yang dikenal dengan nama stoma siting. Nah, ini pasien juga harus memahami karena ini merupakan hak dari 10 hak osteomed atau orang dengan stoma. Jadi orang-orang yang menggunakan kantong stoma tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Nah, mereka ini dikenal dengan nama ostomi. Jadi bukan pasien lagi, tapi penyandang stoma dikenal dengan nama ostomi. Di WUCare Center sendiri melalui Marketing Solusi Luka Indonesia atau SLI, kita juga ada Mas Devi sudah mulai bulan ini insya Allah itu kita kerjasama dengan Alcare ya atau PT Sekarguna ya untuk menyediakan kantong-kantong stoma sehingga kawan-kawan di seluruh Indonesia maupun sahabat osteomed yang mau membeli kantong stoma itu bisa di sana. Kalau yang tidak mampu bisa juga dengan Yayasan Luka Indonesia untuk dibantu melalui SOS untuk pengadaan kantong stoma. Mungkin itu Mas Devi. Jadi ada dua segi ya, bisa mendapatkan gratis dan juga bisa melakukan pembelian bagi yang mampu. Jadi pastinya kalau memang pastinya walaupun gratis pun kita punya kategori, Bu ya. Jadi memang punya kategori, memang kategori yang memang kurang mampu itu yang akan diberikan gratis oleh kita. Tapi kalau memang yang kategorinya mampu itu bisa beli stoma tapi dengan harga yang jauh dari di luar sana gitu ya. Jadi intinya kita memang bagaimana memberikan kantong stoma yang murah untuk Bapak Ibu dengan kualitas yang baik. Kualitasnya baik gitu ya. Ya, kualitas baik. Thank you Bu Ida pada sharing hari ini. Pastinya ya Bapak Ibu yang ingin saya ingatkan kembali yang ingin masih membantu teman-teman osteomed kita ya silahkan donasi ataupun Bapak Ibu yang ingin mau tahu bagaimana sih kehidupan osteomed, nah Bapak Ibu boleh ke channel YouTube-nya WUCare Center. Nah, di situ nanti ada program bisik-bisik ya. Jadi bagaimana berbincang ya bisik osteomed ya. Osteomed. Bincang asik. Bincang asik bersama osteomed. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan lihat bagaimana sih pengalaman osteomed yang ada di Indonesia ya. Oke, ya, betul sekali. Sering hari ini ya, sampai ketemu Bapak Ibu di next topic ya. Jadi jangan lupa tetap terus nonton YouTube channel WUCare, jangan lupa like, subscribe, and comment ya di YouTube channel kita. Sampai ketemu di next sesi. Saya akhiri, assalamualaikum. Dan masih ngundang ya Mas, dan masih ngundang untuk datang ke APETNA 2021.
pastinya kita juga tetap mengundang Bapak Ibu untuk Apekna 2021. See you Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.